Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kisah pertama kali Allah menciptakan iblis, malaikat, dan makhluk lainnya. Tapi sebelum itu, silahkan kalian klik subscribe dulu, kemudian like, komen, agar saya semakin semangat dalam membuat video lainnya. Baiklah, kita lanjut. Inilah kisahnya. Pada awal mula, sebelum langit dibentangkan, sebelum bumi dihamparkan, sebelum waktu dikenal oleh makhluk, hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Awal tanpa permulaan, Maha Akhir tanpa penghabisan. Tidak ada gelap, tidak ada terang, tidak ada arah, tidak ada ruang, hanya kekuasaannya yang mutlak. Kemudian Allah menciptakan makhluk pertama dari cahaya, yaitu para malaikat. Malaikat bukan seperti manusia. Mereka tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki keinginan untuk membangkang. Mereka diciptakan hanya untuk taat. Siang dan malam mereka bertasbih tanpa lelah, tanpa bosan. Sebagian menjaga langit, sebagian mencatat amal, sebagian menyampaikan wahyu, dan sebagian lagi terus bersujud. Mereka tidak pernah mengangkat kepala hingga hari kiamat. Langit pun mulai dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang suci. Suara tasbih mereka bergema memenuhi seluruh penjuru alam yang saat itu belum terlihat seperti yang kita kenal sekarang. Namun Allah dengan kehendaknya tidak hanya menciptakan malaikat. Allah menciptakan makhluk lain dari api, yaitu bangsa jin. Berbeda dengan malaikat, jin diberi kehendak. Mereka bisa memilih taat atau durhaka. Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang ingkar. Mereka hidup, berkembang, bahkan sebagian dari mereka dahulu tinggal di bumi sebelum manusia diciptakan. Di antara bangsa jin itu, ada satu makhluk yang sangat tekun beribadah. Ia begitu rajin, begitu taat, begitu sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah. Namanya adalah iblis. Karena ketekunan ibadahnya, iblis diangkat derajatnya. Ia ditempatkan di antara para malaikat. Ia menyaksikan langsung keagungan langit, mendengar tasbih para malaikat, dan ikut beribadah bersama mereka. Namun, ada satu hal yang membedakan iblis dengan malaikat. Ia memiliki kehendak, ia memiliki ego, dan disitulah ujian sebenarnya dimulai. Waktu berlalu hingga Allah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di bumi. Makhluk baru ini bukan dari cahaya seperti malaikat, bukan dari api seperti jin, tetapi dari tanah. Tanah yang diinjak, tanah yang terlihat hina. Lalu Allah membentuknya dengan sempurna, memberinya rupa yang indah dan meniupkan ruh ke dalamnya. Maka jadilah manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Para malaikat menyaksikan dengan penuh ketaatan. Mereka tidak membantah. Mereka hanya bertanya dengan penuh adab, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Namun Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang tidak mereka ketahui. Kemudian datanglah perintah yang mengubah segalanya. Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Maka seluruh malaikat pun sujud tanpa ragu, tanpa tanya, kecuali satu, iblis. Ia berdiri, tidak mau sujud. Kesombongan mulai tumbuh dalam hatinya. Ia berkata, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Disitulah untuk pertama kalinya kesombongan muncul dalam sejarah makhluk. Bukan karena kurang ibadah, tapi karena merasa lebih tinggi.
Allah murka. Iblis yang dahulu berada di tempat mulia, yang dahulu dekat dengan para malaikat, kini diusir dari rahmat Allah. Namun sebelum pergi, iblis meminta satu hal. Ia meminta waktu. Ia ingin hidup hingga hari kiamat, dan dengan izin Allah, ia diberi kesempatan itu. Lalu iblis bersumpah, ia akan menyesatkan manusia. Ia akan membuat manusia lupa, lalai, dan jauh dari Allah. Ia akan menghiasi keburukan agar terlihat indah. Sejak saat itu dimulailah permusuhan abadi antara iblis dan manusia. Pesan yang bisa kita ambil, iblis bukan hancur karena tidak beribadah. Ia hancur karena sombong. Ia merasa lebih baik, dan itu cukup untuk membuatnya terusir selamanya. Maka berhati-hatilah, karena kesombongan tidak selalu terlihat, kadang tersembunyi dalam hati, dalam perasaan merasa paling benar, paling baik atau paling suci. Padahal di hadapan Allah, yang paling mulia hanyalah yang paling bertakwa. Demikianlah kisah ini. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.